Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kirana melambaikan tangan dengan wajah yang begitu sumringah. Selama hidupnya, ia tidak akan pernah menyangka diantar pulang oleh bintang besar seperti Alfa. Bahkan di dalam mimpi pun tidak pernah. Sampai ketemu besok, serunya. Dengan berlari kecil, ia segera menuju apartemennya. Ia merogoh tasnya yang cukup besar untuk mengambil kunci. Sesekali diiringi nyanyian dengan suara kecil dari bibirnya. "Kamu baru pulang?" Pertanyaan itu sontak membuatnya terperanjat. Kirana menghembuskan napas lega ketika tahu tetangganya yang bertanya. Kirana melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 1 malam. "Tante belum tidur." Wanita itu tersenyum. "Lagi nonton TV. Gimana kerjaan jadi asisten?" "Menyenangkan, melelahkan, merepotkan. Seru tapi aku suka banget," jelasnya. Kirana begitu senang menceritakan segala sesuatunya kepada tetangganya. Elisa, wanita 40-an yang hidup seorang diri, tidak memiliki keluarga dan dia selalu baik pada Kirana. "Tapi tante jangan bilang pada siapapun ya. Ini rahasia kita berdua," bisiknya. Elisa mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum dan tiba-tiba matanya terbelalak seperti teringat sesuatu. Lalu buru-buru masuk ke dalam apartemennya dan cukup membuat Kirana bingung. Setelah beberapa saat, Elisa kembali dengan sebuah bungkusan di tangannya. "Ini buat kamu. Tadinya mau tante kasih sore, tapi kamu belum pulang." Kirana mengintip visinya dan Elisa langsung menjelaskan. Sebenarnya tidak heran, ini bukan pertama kalinya Tante Elisa memberinya kue. Dia seringkali mendapat banyak bingkisan dari orang tua murid, karena banyak orang tua murid yang senang dengan caranya mengajar. Sabar, lemah lembut, dan cepat membuat anak-anak mengerti. "Terima kasih." Kirana memadamkan lampu kamar dan merebahkan tubuhnya yang lelah sambil menatap langit-langit kamarnya yang penuh dengan stiker bintang yang bisa menyala dengan gelap. Kirana tersenyum pada dirinya sendiri. Merasa tidak sia-sia menempel semua stiker itu sendirian. Ia mengangkat tangannya membayangkan meraih stiker-stiker bintang tersebut sambil berbaring. "Hari keberuntungan, gue diantar Alfa pulang besok." Sesekali Kirana mengintip dari balik panggung. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan dan menempati bangku-bangku yang sudah disediakan. Tidak ada syuting video klip maupun wawancara televisi. Begitu juga dirinya. Tidak banyak pekerjaan yang harus ia lakukan kecuali duduk dengan tenang dan tidak mengganggu jalannya acara. Kirana hanya siap siaga sebagai asisten dua laki-laki paling terkenal saat ini. Kali ini mereka diundang sebagai tamu dalam acara tahunan Jakarta Fashion Week. Ia tidak terlalu terkejut dengan dunia modeling seperti ini. Dandanan wajah yang penuh warna dan tatanan rambut yang berbeda dari biasanya. Semua ia pernah alami saat masih sekolah kecantikan. Tapi kini semuanya ia tinggalkan demi menjadi asisten artis. Mungkin ia sedikit gila mengharapkan hal yang tidak mungkin. Hari ini lebih santai dari biasanya kan? Manajerku duduk di sebelah Kirana. Mereka duduk di sudut ruang backstage yang tidak terlalu besar, karena suasana saat itu cukup ricuh. Dengan banyaknya model yang mondar-mandir bertukar pakaian, Kirana tidak berani kemana-mana, takut kalau Dilan dan Alfa membutuhkan sesuatu. Kirana memperhatikan manajerku. Raut wajahnya terlihat lelah, mungkin karena pusing mengatur jadwal dua artis yang begitu padat. Terlebih dia harus mengatur Dilan yang keras kepala. "Setelah ini ada wawancara radio, kamu bebas kok setelah itu." Kirana menganggukkan kepalanya. Ia mengatupkan bibirnya dengan ragu-ragu, mencoba bertanya. "Manajer, Dilan sepertinya gak suka sama aku." Manajerku tertawa. "Kata siapa? Dia cuma di mulut saja seperti itu. Sebenarnya
Dilan lebih perhatian. Jangan terlalu dipikirkan, oke? Apa dia lebih suka menyendiri? Dia itu sudah cukup kesepian, mana mungkin dia memilih menyendiri? Manajerku mencoba menghentikan omongannya sendiri yang berlebihan. Oh ya, kamu punya paspor? Kirana menggelengkan kepalanya dan mengernyitkan alisnya. Kenapa? Manajerku mengusap dagunya yang bulan dan menghela nafas dengan cepat. Kamu harus buat secepatnya. Besok serahkan semua dokumen yang diperlukan ke saya. Gak perlu cepat-cepat kan? Toh aku juga gak ada rencana pergi ke luar negeri. Bulan depan kita terbang ke London. Kirana mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Bahkan negara tetangga saja yang dekat tidak pernah ia injak. Ada syuting video klip. Gue haus, seru Dilan yang tiba-tiba muncul. Wajahnya sangat pucat dan berkeringat cukup banyak. Mungkin karena kelelahan berlenggak-lenggok di atas catwalk. Laki-laki itu tertunduk lesu di sebelah Kirana. Kamu mau minum apa? Air mineral aja? Alfa, kamu juga mau? Tanya Kirana pada Alfa yang baru bergabung. Boleh? Mau aku temani? Kirana membebaskan tangannya. Gak perlu, aku bisa sendiri. Cepat dikit dong kelinci, gue haus banget ini, ucap Dilan ketus. Ia terlihat tidak begitu senang melihat Alfa berlari mengikuti langkah Kirana yang sudah mulai menjauh. Dilan mencoba mengatur nafasnya yang sedikit sesak dan memandang sekeliling backstage. Semua masih terlihat begitu sibuk, padahal acara sudah selesai. Dilan, kalau ada masalah atau sesuatu yang mengganjal, kamu bisa cerita, ucap manajerku, dan Dilan hanya menggeleng cepat. Kamu gak suka sama Kirana? Gak cocok sama dia? Mau dicarikan asisten yang baru? Enggak, jawabnya singkat. Ia mengorek-orek tas selempang milik Kirana dan mengambil tabung plastik berisi pil. Manajerku mengernyitkan alisnya. Vitamin. Ia menenggak pil tersebut tanpa air. Gimana persiapan ke London? Sudah diatur. Aku mau ambil waktu beberapa hari untuk liburan sebentar waktu di sana. Dilan melirik manajerku. Si kelinci gimana? Kelinci. Manajerku mengikuti arah pandang mata Dilan dan ia sudah melihat Kirana berlari kecil ke arah mereka dengan tangan penuh sekantong minuman. Lama banget, gerutu Dilan. Dengan cepat ia menenggak minuman tersebut dan hanya dalam hitungan detik minuman itu hampir kosong. Maaf, tadi antri. Tanpa berlama-lama menunggu reaksi Dilan, Kirana sudah menyingkir dari hadapan laki-laki itu dan menuju koper kecil, mengeluarkan 2 buah kotak kardus kecil berisi sandal. Dengan cepat ia menyerahkannya pada Alfa dan Dilan untuk mengganti sepatu mereka. Iya, maksud aku Kirana gimana? Dia ikut sama kita kan? Sesuai pembicaraan waktu itu, iya, dia bakal ikut sama kita. Mendengar jawaban manajernya, Dilan menganggukkan kepalanya mengerti. Oke, setelah di sana kamu bisa ambil libur beberapa hari. Dilan tidak terlalu memperdulikan perkataan manajernya. Matanya mengikuti gerakan gadis itu yang terlalu begitu sibuk membereskan barang-barang sama dengan Alfa. Dilan bisa melihat gadis itu bicara dengan Alfa sambil tertawa. Kelinci bodoh. Biar aku bantu. Alfa langsung mengambil koper tersebut dan membantu membawanya. Terima kasih, jawab Kirana sambil tersenyum malu-malu. Tapi senyumnya memudar saat melihat Dilan lewat di sebelahnya dengan wajah murung. Kirana mengorotkan dahinya, merasa heran pada laki-laki itu. Dia begitu berbeda saat tampil di atas panggung dan di belakang panggung. Begitu juga saat di depan kamera, aktingnya selalu hebat. Dia tidak tahu mana yang benar-benar sifat asli laki-laki itu. Dilan orangnya nggak seperti yang kamu pikirkan kok, ucap Alfa seolah-olah bisa membaca pikiran gadis itu. Maksudnya? Nanti kamu juga ngerti,
Alfa tersenyum lebar sambil memasukkan koper tersebut ke dalam mobil. Senyumnya sungguh menawan. Jelas saja Kirana begitu jatuh hati pada laki-laki itu. Sampai jumpa besok. Loh, kamu gak ikut kita? Tanya manajerku. Alfa hanya melambaikan tangannya sambil berlalu dan menghilang dari pandangan Kirana begitu cepat. Kelinci, tutup pintunya dong. Sampai kapan lo mau lihat Alfa? Kirana memicingkan matanya. Aku punya nama. Dilan yang duduk di bangku penumpang mendekati Kirana dari belakang dan berbisik, kelinci. Dan gadis itu hanya melotot. Kirana mengikat rambutnya dan bergegas mengunci apartemennya. Dengan koper besar bersamanya, ia menunggu di lobi apartemen. Sesekali ia berjalan keluar untuk memastikan jemputannya sudah datang. Kirana, mereka belum datang. Elisa mendekati Kirana sambil mengikuti arah pandang gadis itu dan Kirana hanya menggeleng. Ia tahu kalau hari ini adalah waktunya untuk belanja bulanan tetangganya. Nanti aku beliin tante oleh-oleh. Iya, jangan lupa foto-foto yang banyak. Pasti. Kirana memiringkan kepalanya. Matanya tertuju pada sebuah foto yang tergeletak tepat di sebelah kaki kanan bibi Elisa dan memungutnya. Dilan? Jatuh ya dari kantong. Nggak kerasa, kata tante Elisa sambil tertawa. Iya, kamu kan tahu kalau tante penggemar beratnya. Sengaja nih mau kasih ke kamu. Tolong mintain tanda tangan Dilan ya. Kirana tersenyum melihat tingkah tetangganya yang begitu menggemari penyanyi zaman sekarang seperti ini. Padahal umurnya sudah tidak muda lagi, tapi memang jika diingat, apartemen tetangganya itu hampir semua kamar dan dapurnya, maupun di pintu kulkasnya penuh dengan poster Alfa dan Dilan. Jika diperhatikan lebih seksama, Tante Elisa lebih banyak memiliki poster Dilan. Wajar ia memilih tanda tangan Dilan. Oke, nanti akan aku mintain khusus buat Tante. Obrolan mereka terhenti karena klakson taksi yang begitu mengganggu dan ternyata Dilan muncul dari jendela mobil tersebut. Kelinci, ayo. Kirana langsung meraih gagang kopernya. Ia hendak berpamitan dengan Tante Elisa, tapi wanita itu malah bergegas kembali ke pintu lift. Loh, bukannya Tante mau pergi? Daftar belanjaan Tante ketinggalan. Oh, aku pergi Tan. Hati-hati, jawab Elisa tanpa menoleh. Sepertinya ia benar-benar lupa dengan daftar belanjaannya. Tanpa bantuan, Kirana mengangkat kopernya yang cukup besar dan berat menuruni anak tangga lobi. Ia tidak memperdulikan celotehan Dilan yang menyuruhnya untuk belanja berjalan lebih cepat. Manajer kos sama Alfa, mata Kirana celingukan mengintip dari luar mobil. Mereka pergi bareng terus gue kesini jemput lo. Kirana menghela nafas dengan berat. Kenapa? Lo berharap Alfa yang jemput? Dilan tersenyum sinis. Sekarang kita putar balik ke apartemen gue. Mau ngapain? Mendadak disuruh ngambil gitar. Mendengar jawaban laki-laki itu membuatnya sebal. Tidak butuh waktu lama mereka sudah bisa tiba di depan gedung bertingkat dan terlihat mewah. Dilan menyerahkan sebuah kunci apartemennya yang berupa kartu dan Kirana mengambilnya dengan kasar. Apartemen itu memiliki lift pribadi jadi tidak perlu repot menunggu giliran. Tidak lama ia sudah berada di apartemen Dilan yang rapi, bersih, serta teratur. Tidak seperti yang ia gambarkan dalam pikirannya. Di ruangan keluarga hanya terdapat piano besar berwarna hitam, tapi sepertinya jarang ia mainkan. Kirana tidak terlalu peduli dan langsung menuju kamar utama yang disulap menjadi sebuah ruang musik, lebih tepatnya ruang kerja. Organ kecil mengisi sudut ruangan. Meja tulis berisi beberapa tumpukan kertas yang penuh dengan coret-coretan dan berantakan sepertinya lirik lagu yang baru ditulis. Selain tumpukan kertas juga terdapat miniatur-miniatur lucu, alat-alat musik. Mereka berderet rapi. Kirana tersenyum dan matanya menarik perhatiannya. Figura yang menarik perhatiannya.
Dalam figura tersebut terdapat sebuah foto Dylan bersama seorang laki-laki berumur yang berwajah serius. Tapi ia tidak terlalu peduli. Tujuannya saat ini untuk mengambil gitar. Dengan cepat ia mengambil ponsel dari dalam sakunya. Dylan, ada 3 gitar. Aku harus ambil yang mana? Yang ukuran sedang atau besar? Kirana kembali menatap 2 gitar besar di hadapannya. Besar warna hitam dengan ukiran putih. Masukkan ke dalam tasnya pelan-pelan. Jelas Dylan di ujung telepon tanpa mendapat jawaban dari Kirana. Manajer Koh dari kejauhan sudah berkacak pinggang saat melihat Dylan dan Kirana muncul. Aku pikir kali ini kamu gak bakalan datang dan kabur entah kemana. Dylan tersenyum. Memangnya aku pernah kabur? Jawabnya santai karena duduk bersebelahan dengan Alfa. Matanya menyusuri ruang tunggu bandara. Pertama kali dalam hidupnya ia naik pesawat dan langsung ke Eropa. Luar biasa. Ia mengerjapkan matanya dan segera mengambil ponsel untuk mengirim pesan. Kirim ke siapa? Tanya Alfa karena heran melihat Kirana begitu senang saat mengirim pesan singkat tersebut. Tante Elisa, tetanggaku, jawab Kirana dan menyunggingkan senyumnya. Kirana mengeluarkan sebuah tabung kaleng kecil berisi permen buah favoritnya. Mau? Maaf Kirana, dia gak suka yang manis-manis, celetuk Dylan. Tanpa izin, Dylan sudah menyambar permen tersebut dari tangan Kirana. Enak, aku suka ini. Kirana melirik laki-laki itu sambil bergumam tidak senang. Bersambung, thank you for watching.